Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memberikan cara atau step by step bagaimana caranya ketika kita menerima paket kayak gini. Ketika kita menerima paket itu apa yang harus kita lakukan? Kemudian bibit ini itu harus kita apakan gitu. Oke, kebetulan saya ada paketan yang lagi retur. Jadi kita langsung saja ya. Oh ya, sambil saya buka ini, sambil saya jelaskan apa sih bedanya kefir air dan juga kefir susu. Bedanya yang pertama dari teksturnya, kefir air itu seperti ini. Ini bukan kotor ya, karena ini itu hitam-hitam ini kismis. Jadi ya kayaknya kayak gini sih, tapi sebenarnya ini nggak kotor. Nah, kefir air itu teksturnya seperti jelly. Kalau menurut saya teksturnya kayak jelly. Kemudian ketika kita pegang agak keras gitu, ini bisa hancur. Beda dengan kefir susu. Kalau kefir susu itu ketika kita pencet itu kan kenyal-kenyal kayak gitu ya, dia nggak bisa hancur, tetapi penyet. Kalau menurut saya itu dari segi teksturnya. Kemudian kalau kelebihan dari kefir ini menurut saya kelebihan ya, ini menurut saya pribadi, kelebihannya itu ketika ini hancur atau water kefir itu hancur, maka dia nggak mati, tetapi dia masih bisa berkembang biak gitu selama water kefir ini tenggelam. Ketika diisi air dia nggak masalah. Jadi mungkin jika ada paketan atau ketika saya ngirim terus kemudian water kefirnya itu hancur, dicoba dulu ketika diisi air kemudian diberi makannya apa? Makannya itu gula dan juga kismis. Cuman saya lupa nggak bawa, jadi saya cuman ada gula saja, gula putih. Ini gula putihnya gula putih biasa ya, bukan yang bermerek kayak gulaku dan sebagainya, tidak. Karena memang menurut saya gula putih yang cenderung agak kuning kayak gini itu lebih bagus, dan itu memang terbukti. Saya hanya memelihara kefir itu 3 bulan saja, itu bisa mendapat beranak pinak, beranak cucu, cicit kayak gitu sampai 6 kali, kayaknya 6 kali lipat, lebih banyak daripada bobot sebelumnya. Sebenarnya kismis itu untuk apa sih? Kismis itu dia bukan makanan ya, dia itu hanya penambah kayak mineralnya gitu, sebagai mineral dari minuman yang akan kita minum atau whey-nya itu tadi. Jadi seandainya tidak dikasih kismis, it's okay, nggak masalah. Cuman kalau dari rasa itu enak kalau dikasih kismis. Dan saya suka sekali sama whey kefir ini, whey water kefir. Karena apa? Karena rasanya itu ada rasa soda-sodanya ya kan. Kita semua suka ya yang namanya minuman bersoda, entah itu namanya apapun itu mereknya, saya tidak sebut merek, apapun itu mereknya, kita semua suka yang minuman bersoda. Dan itu apalagi anak kecil itu suka sekali, dan itu bisa dijadikan bisa dijadikan alternatif agar anak-anak itu suka minum minuman yang sehat kayak water kefir ini. Kalau minum susu kefir itu kan mungkin anak-anak ada rasa nggak suka karena baunya, atau mungkin karena teksturnya yang agak-agak kental gimana gitu. Tapi kalau ini water kefir ini dia tidak kental, jadi dia teksturnya seperti air, cuman dia itu
dia teksturnya kayak air tetapi dia ada soda-sodanya gitu. Jadi yang kita konsumsi itu kayak ada soda-sodanya gitu. Kalau kefir susu kan tidak ada, dia nggak ada rasa-rasa kayak soda-sodanya kayak gitu. Oh iya, saya lupa kalau setiap pembelian itu pasti dapat ini kismis, jadi ada kismisnya. Ini kismisnya nanti free segini, jadi dari saya ini 30 berapa ya, 35 atau 36 lupa saya, 36 gram. Tapi yang jelas ini pun 30 gram ini kan sampel. Jadi selama persediaan kismis saya itu ada dan kebetulan ini masih ada banyak, maka saya memberikan free sampelnya ini juga banyak. Nah, kayak gini. Ini water kefirnya di sini, kelihatan nggak? Water kefirnya di bawah. Ini ada 68 kayaknya, 68 gram segini. Kemudian kismis. Nah, kenapa kok saya beri akhir? Ini tujuannya agar selama di perjalanan mereka ini tetap makan. Jadi ini gulanya juga saya beri lebih, terus water kefirnya juga lebih banyak. Nah, water kefir ini dia bisa beranak pinak sampai banyak tuh ya. Itu lebih cepet banget menurut saya dibandingkan dengan kefir susu. Kalau kefir susu dia itu pengalaman saya ketika dengan kefir susu itu entah saya itu belum jodoh atau karena apa, atau mungkin gara-gara saya simpan di freezer lama, akhirnya membuat si kefir susu itu tidak berkembang biak dengan baik kayak gitu, dan akhirnya mati. Saya ngurus 2 kali, saya beli 2 kali bibit dan dua-duanya mati. Kemudian saya nyoba ini, saya cuman beli 50 gram. Saya cuman itu aja karena saya suka minum air dari whey water kefir ini. Saya suka minum airnya, akhirnya saya beli gula setiap hari, saya pelihara setiap hari. Dan jangan lupa ketika kita menuang gula, ketika kita menuang air, menuang kismis, saya selalu membaca doa. Karena apa? Karena saya sudah gagal 2 kali, jadi saya nggak mau gagal yang ketiga kalinya. Selain itu, air ini kan dia mengerti kata-kata kita ya. Ini di luar konteks sebenarnya, nggak apa-apa sih. Mengerti kata-kata kita ketika kita memberikan dia kata-kata yang baik, apalagi itu sebuah doa, otomatis mereka juga akan membuat apa ya, ada yang bilang dia itu mengkristal, dan itu bentuknya bagus lah, intinya seperti itu, dan mereka menjadi partikel-partikel yang baik. Otomatis ketika kita minum itu juga akan membuat kita baik, dan tentu saja itu juga baik juga untuk kehidupan water kefir sendiri. Oke, ini airnya tidak saya pakai ya, jadi bisa dibuang, bisa diminum, karena ini airnya masih bagus. Karena ini ketika retur saya langsung masukkan kulkas, jadi masih nggak apa-apa. Tetapi kalau baunya itu sudah tidak enak, itu biasanya bau asam, jadi lebih baik itu dibuang. Ini saya masukkan di gelas. Nah, tekstur dari water kefir itu seperti ini. Ini sebenarnya saya nggak boleh pakai sendok ya, cuman nggak apa-apa lah, sebentar. Nah, nggak boleh pakai sendok. Apa ini, besi? Ini mengganggu, tapi saya nggak punya sendok plastik. Ini kayak gini teksturnya, seperti ini. Ini apa sih namanya, gede-gede ya bibitnya.
jadi memang bibitnya ini besar-besar. Oke, langsung saja dituang di sini. Ini sudah ada bibit yang lama, saya bawa dikit. Langsung saja dituang. Oh, masih. Kemudian kita beri air. Bukan. Gula dulu. Karena sebenarnya bukan seperti ini sih caranya. Jadi gula itu dilarutkan di dalam air, bisa ditaruh di gelas, dilarutkan beserta airnya. Kemudian kalau sudah larut baru dimasukkan di bibit ini. Caranya yang bener kayak gitu. Cuman saya itu kurang telaten, jadi ya saya tuang aja gulanya gitu. Ini cara memelihara, terus cara panen itu super duper simple. Karena apa? Karena dia tidak ada tekstur yang kental dan juga encer seperti susu, kefir susu. Jadi tinggal disaring aja, disaring pakai saringan saringan biasa yang plastik ya tentunya, saringan biasa. Kemudian diletakkan saja, dipisahkan antara air dan juga ini. Setelah itu dikembalikan lagi di sini. Ya, ini ada berapa ya? Nggak tahu saya, mungkin ada 300 atau 400 gram wafir bibitnya. Saya beri gulanya ini 3 sendok penuh. Sebenarnya untuk ketentuan gula itu tidak ada, jadi asalkan kita itu udah sendok aja karena airnya dikit. Asalkan kita itu nanti rajin memberikan mereka makanan dan juga rajin dikasih ini kismis. Kalau kismis itu cukup seminggu sekali ya, tidak perlu setiap hari. Cuma kalau saya pribadi mungkin 4 hari itu sudah saya ganti. Karena apa? Ketika kismis dimakan itu dia sudah hambar, jadi dia kayaknya udah nggak bermanfaat lagi bagi si wafil ini. Jadi saya beri kismis itu 4 hari sekali. Ini kismisnya 7 butir ya. Ini ada berapa? Kembar siam ini kismisnya. Jadi nanti dia akan misah sendiri sih. Masalah nggak 7 sih nggak apa. Intinya kalau dirasa airnya itu sudah cukup, jadi ketika kita beri gula dia nggak akan berasa manis, enggak. Tetapi ketika diberi kismis dia akan nambah rasa manisnya dan rasanya lebih enak. Nah, ini ketika rasa dari air itu sudah tidak enak atau hambar, itu baru saya ganti kismis yang baru. Oke, setelah itu diberi airnya bisa air mineral, air matang. Air mineral ini dari siapa ya kemarin, siapa ya yang ngasih tahu, lupa saya. Dan saya juga biasanya itu pakai air matang, baru kali ini saya pakai air mineral karena di sini limited air matang. Oke, jadi saya pakai air mineral. Seberapa? Karena ini bibitnya udah agak banyak, jadi saya penuhkan. Nah, oke, segini cukup. Ini untuk besok panen. Jadi kira-kira besok pagi lah. Besok pagi selama 24 jam ini panen. Nah, oh ya, di sini ada nih. Mana sih? Ada apa ini? Bibit yang berada di atas ya. Ada bibit yang berada di atas. Nih, dia berenang-renang di atas. Ini kabar buruk pemirsa. Pemirsa. Ini kabar buruk, tetapi tidak terlalu buruk juga. Karena apa? Mungkin dari faktor apa? Yang pertama,
ini sudah seminggu saya masukkan kulkas. Setelah ratul sudah seminggu saya masukkan di dalam kulkas dan saya biarkan gitu aja, otomatis dia nggak sehat. Terus yang kedua ininya kemarin habis perjalanan jauh, habis saya pindahan gitu, terus ini saya biarkan di luar, otomatis dia juga nggak sehat. Biasanya saya beri waktu sampai 1 minggu. Kalau 1 minggu itu, selama 1 minggu, intinya 1 minggu itu diganti terus air, gula, selalu diganti terus selama 1 minggu setiap hari. Nah, tetapi si wafil ini dia kayaknya tahan hidup sih, jadi nggak masalah. Besok biasanya ini yang mengambang itu sudah turun lagi, dia sudah berada di bawah, so tidak perlu khawatir. Itu bukan berita yang begitu buruk, jadi nggak masalah. Kalau sudah ditutup rapat, jangan sampai terkontaminasi dengan apa itu, karena ini di dalam kulkas, otomatis kulkas itu kan isinya macam-macam, ada sayur, ada mungkin ada snack, atau ada tomat, ada apalah, buah-buahan macam-macam. Biar dia tidak terkontaminasi, ditutup rapat, kemudian diletakkan di dalam kulkas. Oke, segitu saja ya dari saya. Terima kasih, dan jika ada pertanyaan silahkan japri atau di grup juga boleh. Cuman kalau di grup lebih kurang efisien sih, enak japri aja karena saya bisa mantau lebih detail kalau via japri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.